Selamat pagi teman-teman semua yang ada dimanapun kalian berada tentunya. Kembali lagi bersama saya Tara Budiman. Yang pastinya kali ini saya akan membawa teman-teman saya juga. Dan kita akan berbincang-bincang tentang hidup sehat ala anak muda. Pasti pada penasaran kira-kira siapa aja nih yang bakal Tara undang. Wah, ada banyak banget nih. Yang pertama, kita punya ini adalah seorang dokter dan juga public figure, yaitu Dr. Renita Alin. Berikutnya kita juga punya salah satu healthy lifestyle and influencer, ada Vijay Lesti. Dan kita juga punya ini adalah Departemen Head of CSR Astra, yaitu Pak Bondan Susilo ya. Tapi ini buat teman-teman nih yang pengen ikutan juga ataupun yang mau bertanya saat kita talk show, kita persilahkan untuk menuliskan pertanyaan di kolom komen YouTube Satu Indonesia tentunya. Jangan lupa cantumin nama kamu serta asal kamu, karena nanti untuk 25 pertanyaan terbaik akan mendapatkan hadiah berupa Astra Pay yang masing-masingnya Rp100.000. Ya, Rp100.000, luar biasa. Nah, di antara pertanyaan yang masuk juga akan dijawab oleh beberapa teman-teman kita yang ada di sini yang concern dalam bidang kesehatan tentunya. Oh iya, buat kalian terus stay ya untuk nonton di YouTube Satu Indonesia. Kenapa? Karena ketika sampai di akhir acara akan ada undian berupa 3 sepeda lipat, 3 smartwatch dan juga 3 Bluetooth speaker bagi finisher virtual running, cycling dan most calories burn pre-event Festival Kesehatan Astra yang sudah dimulai sejak 6 sampai 14 November 2021. Oke, kalau gitu nggak usah panjang lebar lagi. Tara langsung akan panggil ini para narasumber yang kece-kece. Yang pertama adalah Dr. Renita Alin, dokter dan juga public figure. Silahkan dokter. Iya, luar biasa. Pagi. Iya, silakan duduk, silakan boleh duduk loh. Ini rumahnya Bapak. Iya, ini adalah tempat bermain saya. Apa kabar teman-teman semua yang ada di sini? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Sehat selalu. Sehat selalu dong. Semangat juga. Iya, karena kan kita lagi di Festival Kesehatan Kesehatan Astra Astra. 2021. Berikan Luar tepuk tangan biasa. dulu untuk teman-teman di sini. Iya. Sebelum kita ngobrol lebih lanjut nih, Dok. Ini kan sekarang banyak banget generasi-generasi muda yang semuanya tuh serba virtual, yang kita Oke, tahu kan. betul. Ada juga anak-anak muda yang udah homeschooling, Betul. kerjanya juga WFH. Betul. Semuanya tuh sampai pada ngebuat yang namanya generasi mager atau malas gerak. Wow. Tanggapan Dokter Alin nih, gimana sih buat teman-teman yang suka begadang, khususnya Yes. pandemi jadi mager, makanannya serba instan, ya kan, maunya yang cepet-cepet aja. Betul. Tanggapan dari dokter Nah, gimana? ini double-double ya. Itu ada lagunya. Apa tuh? Lagunya Begadang gimana? Begadang jangan begadang, Asik. kalau nggak ada duitnya. Hey. Harus gitu kan? Tapi itu benar ya. Ya. Jadi begadang jangan begadang Hah? kalau tidak ada artinya. Betul. Gitu. Jadi kalau misalnya emang mau begadang, Hah? memang benar-benar harus ada tujuannya. Harus ada Bukan yang tujuannya. setiap hari terus-terus begadang. Oh. Gitu ya. Mungkin misalnya nih, sebenarnya apa sih efeknya kalau misalnya kita itu begadang terus-menerus, Iya. gitu ya. Di saat kita begadang, ternyata ada hormon yang meningkat. Oke. Hormon kortisol, itu Oke. adalah hormon yang stres. Oh. Hormon yang bikin kita stres, hormon yang bikin kita jadi nantinya itu akan pada saat siangnya jadi kurang konsentrasi, Betul. mudah ngantuk, lemot, tell me, nah, Kurang produktif. kurang produktif Iya, jadinya iya, benar, gitu benar, kan ya. Dan juga hati-hati nih biasanya nih ya kita gitu ya, apalagi anak muda, pada takut nggak sih yang namanya obesitas? Benar. Nah, takut gitu banget, ya. takut banget. Takut kan gitu. Iya, Nah, benar, ternyata itu juga ada studinya loh. Ada studinya. studinya bahwa orang-orang yang bergadang terus-menerus ternyata bisa meningkatkan risiko obesitas. Oh. Di saat kita begadang, harusnya kan kita tidur. Betul. Ya, ada yang namanya irama sirkadian tuh. Hormon kita di jam 12 harusnya keluar apa, jam 3 Betul. harusnya keluar apa, Ya. pada saat pagi harusnya keluar apa. Itu sebenarnya udah diatur. Sudah diatur oleh tubuh kita sendiri. Udah diatur oleh Ya. tubuh kita sendiri gitu ya. Jadi begitu di saat kita begadang, hancur kan ya. Betul. Jam sirkadiannya hancur gitu kan ya. Ternyata hormon yang bikin kita lapar itu keluar pada saat kita itu begadang. Oh. Makanya kalau misalnya kita begadang, Iya. misalnya nonton ini nih, nonton Bola. drakor, Drakor, iya. nonton bola ya Iya. kan.
Kalau pilih makanan, makanan yang mana? Yang instan dong. Kalau pilih makanan ada kue sama ada sayur, pilih mana? Kue. Gitu. Apalagi Ya. gorengan. Gorengan, Apalagi gitu. sayurnya yang masih sayur mentah belum dibuat. Ngapain kita masak malam-malam? Makanya gitu ya. ya. Nah, itu biasanya ternyata itu juga ada studinya. Ternyata pada saat kita begadang kita akan lebih cenderung memilih itu makanan-makanan yang instan, gorengan, yang manis-manis karena rasanya tuh kok lapar banget Iya, ya, iya, malam iya, gitu ya. craving, bener. Padahal kita cuma duduk nonton drakor. Iya. Ya, Tapi belum lapar, benar. tidak ada kalori yang sedang terbakar pada Iya. saat itu gitu kan ya. Jadi pada saat kita begadang itu bahayanya sangat luar biasa ternyata. Betul. Gitu ya kan, kayak misalnya handphone kita pakai terus menerus panas nggak tuh Panas. handphone ya kan, komputer kita pakai terus menerus panas gitu kan ya. Nah itu sama kayak kita, otak kita juga lama-lama pasti panas gitu ya. Efeknya gimana nih pada saat paginya di saat kita harusnya produktif kita jadi nggak produktif, Oke, mudah makanya mengantuk banyak gitu. banget yang bilang pentingnya istirahat ya, Dok. Betul, Gitu dia gitu nih. ya, Kadang-kadang betul. orang-orang suka lupa, maunya Betul. kerja terus. Betul, betul. Infonya belum masuk udah kerja aja. Kalau aku istirahat terus malah. Ya, kalau itu beda lagi gitu ya. Nah itu kalau jadi istirahat terus mager ya. Tadi Ya. kita bicara mager. Padahal sebenarnya kalau misalnya kita bergerak ya kan, itu ternyata banyak sekali manfaatnya untuk tubuh kita. Betul. Gitu. Balik lagi masalah hormon. Tadi kita sudah sempat bicara tentang hormon kortisol ya, Ya. hormon stres gitu ya. Ternyata saat kita olahraga gitu ya, ternyata ada hormon endorfin. Itu malah hormon yang bikin happy. Yang bikin senang. Yang bikin senang Iya, gitu. iya. Nah, itu malah bagus sekali untuk memelihara organ-organ tubuh kita. Lihat nih Lesti ya kan, setiap hari olahraga happy terus. Betul. Ya kan? Nggak pernah mikir dah Nggak itu, pernah Dok. mikir. Iya. Pesan bawaannya nih. Terus Happy, ya kan. betul. Dan olahraga tuh jangan dipikir apa ya, jangan dipikir susah. Beban Jangan cari atau ini. jangan cari olahraga Oke, yang Dok. menurut kita susah. Aha. Misalnya kita suka misalnya body combat atau kita suka misalnya tadi Tara sukanya ini ya skateboard. Yes. Sukanya itu ya udah silahkan. Ada orang yang sukanya apalagi sepedaan, basket gitu. Nah itu boleh, terserah, silahkan. Jadi apapun itu ada minimal waktunya nggak sih kalau untuk olahraga? Minimal waktunya sebenarnya 30 menit satu hari gitu Satu ya. harinya 30 Minimal. menit. Kenapa 30 menit? Karena di saat selama 30 menit itu ada metabolisme yang namanya metabolisme anaerob. Kalau dijelasin panjang udah kayak kuliah IPA Betul. gitu kan Betul. ya. Jangan. Jadi mendingan Mendingan udah dilakuin aja. Langsung yang namanya lakuin olahraga. aja. 30 menit kok nggak lama kalau gitu. Yes. Saya kalau gitu olahraga dulu ya, Dok. apa? Mohon maaf ya. Saya di lagi sini kerja, dulu, saya lupa. Pak. Oke, tapi kalau buat kakak PJ Lesti yang kita kenal sekarang adalah bodybuilding dan juga Wow. influencer Wow, healthy. iya. Kasih lihat Ya, dulu, sih. kasih lihat dulu. Terima kasih, untung saya belajar betul. Oh, iya. Kalau nggak kelihatan nih. Tapi kita mau tahu dong gimana sih pertama kali ketika kamu tuh ngerasa kayak oh ternyata hidup sehat itu penting ya. Itu tuh gimana tuh menjalani pertama kali? Awalnya. Jadi sebenarnya dulu tuh aku rajin Muay Thai. Ya. Terus karena pandemi, jadi aku udah nggak pernah tuh, nggak berani Yes. kan. Nah, abis itu aku benar-benar mager, udah nggak pernah olahraga sama sekali di rumah. Nah, terus badan tuh rasanya jadi berat, iya. Terus kayak pasti tambah gemuk lah ya kan di rumah makan Iya. terus pas lagi pandemi. Iya. Terus ya udah, terus aku mikir kayaknya wah ini nggak bisa nih begini terus nih. Masa gue dulu Muay Thai sekarang nggak Iya, olahraga, benar. akhirnya memutuskan ya udah olahraga di rumah aja kan bisa, lihat di YouTube, lihat di TikTok, di mana bisa. Jadi akhirnya aku mulai olahraga terus jadi rutin sampai sekarang. Oh, gimana sih kalau kayak misalnya mau kadang-kadang olahraga terus ada magernya Ti? Iya, Ji. betul. Gimana sih Ji kayak mengalahkan rasa mager itu sendiri? Gimana ya, kalau aku sendiri sih karena pertama aku itu untuk konten ya kan, jadi aku sehat dapet, terus konten juga dapet. Terus lebih balik lagi ke awal, kenapa kamu mau olahraga, apa yang nanti kamu dapetin, kan dapetnya sehat, badan tuh langsung sekarang lebih enteng, Ya. lebih enak. Makan juga, kalau dulu lebih mikir kalau mau makan, sekarang tuh sebenarnya makan nggak terlalu mikir, karena ya kan gue nanti olahraga gitu. Jadi kita lebih pikirin kenapa kita mulai olahraga, dan benefit yang kita dapat setelah kita olahraga dan rutin gitu sih. Oke, tapi nggak cuma itu aja nih. Ternyata Mas Bondan juga kan seperti yang kita tahu Astra tuh punya sekali kepedulian tentang kesehatan. Iya. Nah, boleh diceritain nggak sih Mas program-program kesehatan yang sudah dijalankan oleh Astra tuh apa aja sih Mas? Ya, jadi kalau di Astra ini kita punya program kontribusi sosial yang berkelanjutan. Jadi ada 4 pilar di situ, yaitu kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan juga kewirausahaan. Oke. Nah, di bidang kesehatan sendiri, kalau secara objek program, kita sering menyebutnya dengan nama Kirana, Astra Kirana. Kirana itu adalah singkatan dari kesehatan ibu, remaja, dan anak. Oke. Itu mewakili siklus-siklus kehidupan di mana kita juga harus mempunyai
intervensi yang tinggi untuk kesehatannya gitu ya, karena itu mempengaruhi masa depan. Iya. Jadi kalau untuk ibu dan juga anak, kita punya program seperti yang ada di video tadi, yaitu Posyandu. Bahkan kalau kita lihat tadi beberapa penghargaannya gitu ya adalah untuk Posyandu yang terbaik dan juga untuk kader-kader, kita sering menyebutnya Avicenna. Seperti tokoh kesehatan zaman dulu ya. Jadi Avicenna ini adalah penggerak gitu ya kesehatan yang ada di masyarakat setempat. Sampai sekarang kita sudah ada 2.465 posyandu yang merupakan binaan Astra. Dan dari dalamnya ada sekitar 8.900 Avicenna yang ada di sana sebagai pejuang kesehatannya. Jadi ibu-ibu ini yang menggelorakan kesehatan, ada di kampungnya, ada juga yang di perkotaan gitu ya, ada yang di desa dan lain sebagainya. Itu untuk ibu dan anak gitu ya. Nah, kita ada juga yang namanya Aorta. Aorta ini itu khusus spesialis yang kayak mbak-mbak dan mas-mas di sini, yaitu untuk remaja. Saya remaja memang. Saya masih 20 tahun. Luar biasa. Yang itu 14 tahun yang lalu. Iya. Jadi kita semua pernah mengalami gitu ya. Jadi kita beri nama Aorta, Aksi Solidaritas Remaja Kesehatan Astra. Kenapa diberi nama Aorta? Karena aorta itu kan pembuluh nadi yang terbesar ya. Kita harapkan para remaja ini menjadi pendorong yang terbesar untuk hal-hal yang positif. Iya, benar. Bukan hal yang negatif. Kalau sekarang kan dulu kita pernah petakan juga sama teman-teman di BKKBN, di BNN, bahwa remaja ini punya kompleksitas masalah yang tinggi, terutama terhadap kesehatan mental, kesehatan reproduksi, dan juga tentang penyalahgunaan narkoba. Jadi kita pengen teman-teman itu mempunyai sisi positif, pengetahuan yang positif, kemudian bisa menularkan kepada teman-temannya. Sekarang mungkin lebih dari 1.000 anak remaja yang sudah bergabung di situ gitu ya. Dan mereka di luar itu juga kita lengkapi dengan keterampilan atau skill lain yang umum seperti kita gitu. Misalnya ada skill komunikasi, skill fotografi gitu ya. Oh, jadi banyak banget. Jadi banyak, nggak cuma langsung semuanya tentang kesehatan. Kadang-kadang bosen juga ya mungkin ya kalau kita jejali semua gitu ya. Tapi kita harus deliver dengan cara yang lebih smooth gitu ya. Itu beberapa program untuk kesehatan mental. Tapi ini seru banget nih ngomong masalah kesehatan mental, kan seperti kita tahu kan sekarang banyak banget pemuda-pemudi juga yang akhirnya tuh kadang-kadang tuh kesehatan mental itu suka terganggu dengan adanya hal-hal yang terjadi di sosial media. Misalnya body shaming. Seperti kita tahu kan, akhirnya banyak banget nih, Dok, remaja-remaja sekarang tuh melakukan diet ketat yang ekstrim. Gak mau makan karbo sama sekali, cuman mau makannya sayuran-sayuran aja tak, yang belum tentu cocok dengan tubuhnya dia gitu. Nah, gimana sih caranya untuk mendapatkan atau menjalani diet sehat yang sesuai dengan nutrisi orang tersebut gitu? Jadi kita ini ngomongin dua hal berarti ya, si body shaming dan juga dietnya gitu ya. Yang pertama pasti body shamingnya dulu nih gitu ya. Yang perlu kita sadari adalah kita nggak bisa mengkontrol secara penuh apa yang akan dikatakan sama orang lain terhadap kita. Gitu ya. Jadi yang harus kita fokuskan itu adalah diri kita. Kitanya yang harus tahan mental, kuat ya, kuat mental, tahan banting, harus resilient gitu ya. Menjadi remaja Indonesia gitu ya, anak-anak Indonesia tetap harus juga jangan terlalu baper gitu ya istilahnya ya gitu. Jangan terlalu baper. Orang mau ngomong apa ya udah biarin, yang penting kita fokus kepada diri kita gitu. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah dietnya. Tapi harus tahu dulu nih tujuan diet kita apa. Jangan karena aku mau diet supaya nggak dikatain lagi sama orang lain. Jangan kayak gitu. Bukan itu justru. Bukan gitu ya. Begitu nggak dikatain nanti kita berhenti diet. Begitu nggak dikatain orang langsung kita ya udah nggak dikatain lagi. Udah oke, gue makan lagi gitu ya. Jangan kayak gitu. Justru tujuan kita diet adalah untuk diri kita sendiri. Investasi untuk diri kita yang terbesar, yang terbaik adalah kesehatan. Gitu. Jadi ya otomatis ya dietnya adalah untuk diri kita, untuk sehat. Gitu ya. Mungkin kalau misalnya ada Mahmud gitu ya, atau papa muda ya kan. Pasti sekarang udah punya semangat, oh aku mau sehat untuk anak gitu misalnya, atau untuk anak-anak nih ya, teman-teman semua yang lagi nonton. Aku mau sehat supaya orang tuaku bisa lihat aku misalnya kuliah selesai gitu ya, terus bisa membanggakan orang tua dan sebagainya. Itu boleh dijadikan motivasi gitu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua tentang dietnya nih ya. Dietnya itu yang penting adalah diet nutrisi seimbang, betul. Tapi kalau saya menyingkatnya biar gampang itu 3J. 3J apa aja tuh, Dok? 1, jumlah. Jumlahnya. Ya. Jadi harus jumlahnya itu sesuai dengan kebutuhan kalori harian masing-masing. Laki-laki sama perempuan itu beda. Beda banget. Ya, beda banget gitu ya. Masing-masing orang sebenarnya beda. Secara ideal itu kita ditentukan oleh berat badan, tinggi badan, usia,
aktivitas fisik ya kan, Ya. sama juga ini jenis kelamin juga beda. Oke. Secara dari Kementerian Kesehatan, angka kecukupan gizinya itu kalau untuk laki-laki itu adalah 1.800 sampai 2.200. Oh, oke. Ya, kalau sampai 2.500. Kalau perempuan itu 1.500 sampai dengan 2.200. Pusing nggak mikirin kalorinya, Iya, aduh pusing, berapa pusing gitu ya, pasti. gitu kan. Nah, yang penting adalah kita cukup ya, jangan sampai kita berlebihan. Oh, Gitu. kata-katanya itu adalah itu. Cukup ya, jangan sampai cukup. kita berlebihan. Itu yang pertama, itu mengenai jumlah. Sekarang 2J. J yang kedua itu adalah jenis. Jenisnya? Jenis makanannya yang kita makan apa nih, gitu kan. Kalau misalnya tadi ada pilihan kue sama ada pilihan sayur gitu, pilih yang mana gitu kan ya. Nah, itu beda ya. Kue itu kan kita adalah itu sumber karbohidrat. Betul. Sedangkan sayur itu adalah serat. Iya. Yes, betul sekali gitu ya. Dan juga jadi jenisnya itu apa nih yang harus kita dapatkan? Yang kita dapatkan itu harus seimbang dari mulai karbohidrat, protein, lemaknya juga harus, tapi lemaknya yang baik ya. Terus juga ada vitamin dan juga mineral. Oke. Gitu, dan itu harus lengkap dalam satu porsi makanan. Gitu. Nah, itu J yang kedua. Dan J yang ketiga itu adalah jadwal. Nah, biasanya siapa yang Jadwal suka? tuh maksudnya gimana tuh? Jadwal itu adalah kita 3 kali makan besar diselingi dengan makan yang porsi kecil atau cemilan. Iya. Snacknya juga harus snack yang sehat ya, yang rendah garam, terus rendah gula, tinggi serat. Nggak ya boleh kan? Dan juga micin-micin rendah gitu, Dok. kalori gitu. Nah, ini biasanya kayak begini-begini nih ya kan, Aku yang suka suka banget generasi nawar-nawar gitu ya, generasi micin ya. Betul. Sebenarnya micin itu boleh, tapi harus tahu micin itu apa sih sebenarnya. Micin itu sebenarnya adalah sumber garam. Gitu. Nah, mengikat air. garam betul mengikat air. Jadi kebutuhan garam dalam satu harinya sebenarnya kita itu cuma 1 sendok teh. 1 hari loh. Sedikit sekali. 1 hari. Dan kalau misalnya udah makan micin itu udah termasuk garam. Udah cukup itu ya? Itu udah garam gitu. Jadi bukan berarti kayak tambah micin, tambah garam lagi. Nah, itu berarti udah double. Kelebihan apa sih bahayanya kalau misalnya kita kelebihan garam, kelebihan micin. Kadang-kadang orang bilang, aduh kok jadi bego ya, aduh kok jadi dodol ya, kita jadi lemot gitu ya. Nah, sebenarnya bukan ke situ gitu ya. Kebanyakan garam itu jadi akan meningkatkan risiko kita terjadi namanya hipertensi. Ya kan? Karena betul tadi dibilang menahan air gitu, sehingga nanti si darah kita akan juga semakin overload ya kan, nanti akan jadi hipertensi. Hipertensi kemana-mana jadinya ya kan. Jadi itu sama aja kita makan micin sekarang itu sama aja menabung penyakit untuk selanjutnya. Jadi better pikir-pikir Gitu, dulu deh, apalagi ya. yang suka jarang banget olahraga, yang katanya dari kemarin, aduh aku sibuk nih mau banyak kerjaan, aduh aku sibuk nih harus edit ini segala macam. Tapi ngomong masalah kesibukan, seperti yang kita tahu kan, walaupun di sela-sela kesibukannya, Lesti juga sering banget nih tetap berolahraga. Itu gimana sih cara mengatur jadwalnya untuk seorang VJ Lesti yang tiap hari kan konten terus gitu. Ini kan aku dulu juga sebenarnya malas. Yang pertama tuh malas. Padahal olahraga kan seperti kata dokter tadi kan nggak perlu lama. Aku juga kalau misalnya olahraga setiap hari tuh sebenarnya nggak lama guys. Jadi kayak cuma 30 menit. Tapi yang penting konsisten, rutin kan setiap hari. Jadi sebenarnya no excuse lah. Kamu punya 1 hari 24 jam, 30 menit doang masa nggak bisa sih disisihin? Toh itu kan juga buat kesehatan kita sendiri gitu kan. Jadi ya yang penting tuh bukan waktunya harus lama, kan mungkin dikira harus ke gym, aduh nanti aku harus ke 1,5 jam di gym. Harus pergi ke gym kan enggak. Sekarang di rumah bisa alat-alat ya, kalian pakai yang sederhana aja bisa, pakai kursi aja bisa loh olahraga di rumah. Sekarang lagi nonton mungkin bisa sambil gerak sambil gerak bisa, sambil squat bisa. Jadi ya no excuse lah kalau misalnya memang kalian pengen sehat, mulai aja dari rumah dulu juga udah bisa gitu. Terus aku mau ngomong juga soal diet ekstrim. Jadi waktu itu aku kan sama ya, kan dulu aku waktu dulu kerja itu rada gemuk ya, gembulahoy gitu. Terus aku nyobain diet yang cuman makan buah doang sama sayur. Nah itu kayak salah banget ya dok ya. Jadi itu tuh lemes, kayak nggak bisa mikir. Tapi ya turun berat badan, cuman kita kayak lemot gitu loh. Jadi salah sih dietnya. Itu yang mengganggu juga sistem produktivitas kita juga sih dok ya. Betul, karena kan nggak seimbang. Mungkin kita tadi balik lagi kalau misalnya cuma sayur dan buah, berarti itu sumber yang didapatkan baru vitamin dan mineralnya aja. Sedangkan untuk kita berenergi sumber energi kita dari karbohidrat
karbohidrat, protein ataupun lemak gitu. Jadi ini dia. Tapi harus kadang-kadang buat penting. teman-teman mungkin yang lagi nonton sekarang kan suka bingung. Aduh, aku tuh pengen goalsnya pengen diet itu supaya kurus, jangan kurus. Yang penting harus sehat. Betul. Intinya dari situ dulu ya, Dok. Betul. Apalagi kalau misalnya anak-anak remaja itu juga hati-hati loh. Kita sekarang tetap lagi masa pertumbuhan. Iya. Yes. Gitu ya. Oh, iya. Apalagi untuk perempuan tuh juga persiapan ya. Kita juga harus mempersiapkan pada akhirnya nanti kayak tadi tuh Ya. kirana ya kan, kesehatan ya ibu, remaja dan anak. Nah, itu tuh satu garis ya, Oke. dari mulai anak, remaja lalu pada akhirnya kita menjadi seorang ibu. Ya. Yang salah satunya yang kita bener-bener bener-bener menjadi masalah besar di Indonesia itu adalah anemia pada remaja Yes. putri. Oh, Ya, gitu. Anemia pada remaja putri itu banyak sekali Ya, di ya. Indonesia. Angkanya itu di tahun 2018 sampai 2013 itu sekitar 22%. Itu lumayan banyak ya, gitu ya. Jadi angka tersebut itu harus kita turunkan dengan cara apa? Kita edukasi seperti ini Benar. bagus banget gitu kan ya. Anak-anak remaja putri jangan takut untuk makan, misalnya makan daging, itu nggak apa-apa, itu adalah sumber zat besi yang bagus gitu. Terus juga makan juga yang namanya yang hijau-hijau, ada brokoli, bayam, itu juga sumber zat besi yang bagus dan itu bisa menurunkan angka risiko anemia pada remaja putri gitu. Tapi kalau masalah kesehatan remaja kan kita seperti yang tadi udah Seperti dijelasin. kita-kita. Iya, seperti kita Iya, kita. iya. Seperti yang sudah dijelaskan sama Iya, Ibu iya. tadi kan. Iya. Kalau salah satu fokus Astra dalam program kesehatan adalah remaja atau anak muda. Boleh dijelaskan nggak sih Mas, diceritain programnya seperti apa aja sih? Ya, tadi kan kita bilang ada 3 bidangnya ya. Yang pertama untuk kesehatan mental. Kalau untuk kesehatan mental ini kita fokusnya adalah bagaimana anak-anak remaja ini punya temen gitu ya, yang satu peersnya gitu ya, yang sama-sama mempunyai kemampuan terhadap pengelolaan mental ya, stres dan lain sebagainya gitu ya. Karena anak-anak remaja ini unik gitu ya. Kadang-kadang ya ini ya, kalau zaman Labil, sekarang gitu Mas. ya. Mungkin masih labil ya, Masih labil Iya. dan bisa jadi nasihat dari orang tua dan lain sebagainya itu bisa jadi tidak mengena karena mereka ini pergaulannya dengan teman-teman satu lingkungan yang satu peers. Kadang-kadang mereka lebih percaya kepada teman-temannya, bener nggak? Karena sehari-hari ya mereka dengan itu gitu ya. Bahasanya beda kali ya. Bahasanya beda gitu kan, sama-sama manusia tapi beda generasi mungkin gitu ya. Nah, itu untuk kesehatan mentalnya. Kalau untuk kesehatan reproduksinya sama tadi yang dikatakan dokter gitu ya. Jadi terkait dengan bagaimana nanti suatu saat mereka kan akan menikah gitu ya. Iya, betul. Nah, harapannya yang pertama mereka jangan menikah terlalu dini pasti. Betul. Karena ada ketidaksiapan dari organ tubuhnya, dari mental, psikis dan lain sebagainya gitu ya. Yang kedua adalah tadi pada saat nanti mereka misalnya hamil dan lain sebagainya kan harus ada zat besi tadi ya. Kemudian darahnya stabil gitu ya. Supaya apa? Supaya nanti bayinya juga sehat, persalinannya lancar dan menghasilkan anak-anak yang tidak stunting gitu ya. Yang sehat dan cerdas secara secara intelektual dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu tentang kesehatan reproduksi. Kalau untuk kesehatan narkoba fokusnya ya jelas bahwa sekarang ini yang namanya penetrasi narkoba itu kan sudah sangat luar biasa ya. Jaringannya bisa macam-macam gitu ya. Ada mungkin lewat dari permen bisa. Kalau di WhatsApp tuh pada Iya benar, saya kan pernah ya. ngikutin juga itu sosialisasi dari BNN gitu ya. Bentuknya itu macam-macam yang kita nggak sadari lah. Bisa jadi ada di makanan dan lain sebagainya gitu ya. Nah, anak-anak ini diminta untuk mempunyai kesadaran dan kewaspadaan. Oh, ternyata yang modelnya seperti ini gitu ya. Ini termasuk narkoba. Dan kalau mereka konsumsi panjang efeknya gitu kan ya, nanti ada ketergantungan, merusak motoris dan lain sebagainya. Nah, itu kegiatannya kita ramu semuanya supaya nggak monoton tadi ya. Kita juga masuknya lewat sesuatu yang lagi in lah sekarang gitu ya. Lagi hype lah ya, mungkin hype-nya teman-teman lagi gemar fotografi gitu ya. Ya udah kita ajak hunting fotografi di situ di berbagai daerah, tapi sambil kita lakukan sosialisasi. Kemudian kalau hype-nya kemarin kan lagi pandemi gitu ya. Teman-teman ternyata punya jiwa sosial tinggi. Teman-teman ini juga pengen berbagi masker misalnya kepada orang yang tidak mampu dan sebagainya. Nanti kita support maskernya, teman-teman bisa membagikan kepada orang-orang yang tidak mampu misalnya, yang ada di jalanan gitu ya. Kemudian kita ajak juga misalnya kadang-kadang mereka juga pengen berbagi sembako. Nah, kita ajak buat menyalurkan itu gitu ya. Sehingga teman-teman ini selain terasah secara mentalnya gitu ya, pengetahuannya juga lambat laut juga kita bisa isi gitu ya. Luar biasa Itu sih. ini kepeduliannya. Pas saya bisa gabung nggak Pak muda. ya? Wow. Kita
Lita juga mau gabung kayaknya. Remaja. Sebentar, kok aku nggak di-calling buat foto-foto sih? Nah, Aku itu bisa dia. jadi modelnya loh. Wow. Ya. Oke, kita ini ada beberapa pertanyaan juga yang udah masuk nih Yes. dari teman-teman ya untuk Dokter Renita nih ya. Ada dari Dayat, asalnya Palmerah. Yes. Dia nanya bagaimana cara menjaga pola makan dan tipsnya agar dapat memaksimalkan fungsi tubuh khususnya untuk anak muda. Anak muda. Oke. Selamat pagi Mas Dayat dari Palmerah. Jadi sebenarnya balik lagi kalau misalnya ngomongin pola makan itu kembali lagi yang tadi ya 3J. Gitu ya, sesuai jumlahnya ya kan. Terus juga jenisnya harus pilih ya, pintar-pintar milih. Kalau misalnya tadi kita sempat sedikit-sedikit ya Mas Bondan bicara tentang teman-teman gitu ya, dipilih-pilih gitu ya. Kita juga harus pilih-pilih makanan gitu ya. Karena apa? Apa yang kita makan itu juga akan nanti menjadi tabungan kita untuk kedepannya. Gitu ya kan. Jadi jenis-jenisnya nih, misalnya kalau misalnya mau milih karbohidrat, karbohidratnya jangan pilih karbohidrat yang simplex gitu. Pilihlah karbohidrat yang kompleks. Apa sih maksudnya? Itu maksudnya adalah yang tinggi indeks glikemiknya, ya kan, yang rendah indeks glikemiknya tapi tinggi seratnya. Contohnya misalnya roti gandum, ya, oat, havermut, nasi merah gitu misalnya. Atau ada lagi kentang tapi harus dengan kulitnya, karena kulitnya itu justru adalah sumber serat yang baik. Gitu. Kulitnya, betul gitu. Jadi semua buah-buahan juga kalau misalnya semakin dekat sama kulitnya itu seratnya makin tinggi. Kadang-kadang kita kupas-kupas ya, Mas. Iya, kadang dikupas-kupas gitu. Duren kalau boleh makan. Duren. Kalau bisa makan Duren, kapan Anda pernah ngegadoin itu durinya? Kalau bisa silakan, tinggi kayaknya seratnya, Bu. Oh ya, ada bus ya kan gitu ya. Nah, balik lagi nih, itu malah kita tadi berbicara tentang karbohidrat. Sekarang protein, pilih protein yang kayak gimana sih? Pilihlah protein gitu ya. Itu kita banyak banget ya, apalagi di Indonesia banyak sekali pilihan protein. Nggak usah yang mahal-mahal. Orang mikirnya ikan salmon gitu misalnya. Padahal ikan salmon mahal. Apa sih yang di Indonesia? Ikan kembung, ikan lele. Itu juga bagus loh proteinnya, ya Tapi kan? gimana caranya memasaknya juga Mengolahnya. Nah, mengolahnya sarannya itu adalah jangan digoreng dengan minyak yang tidak sehat gitu ya. Gorenglah dengan misalnya kalau misalnya kita mau menggoreng pun gitu ya, ganti minyaknya antara minyak canola atau minyak zaitun. Atau minyak yang baik itu adalah yaitu tadi ya, 2 kacang-kacangan yang sumbernya kacang-kacangan, atau alpukat itu juga minyak yang baik gitu ya. Terus juga proteinnya pilihnya misalnya daging. Daging kita pilih yang rendah lemak ya kan. Misalnya mau pilih daging sapi, mau makan steak gitu, boleh gitu ya. Mau makan misalnya rendang gitu ya, wah rendang itu tinggi akan santan, mungkin sekali aja misalnya setahun gitu ya, sekali sebulan boleh, nggak apa-apa gitu ya. Jadi tetap menjalani diet gitu ya, makan itu juga tetap harus happy juga. Tapi misalnya dok di sekitar kosan saya tuh susah banget buat nyari makan. Ada yang kalau nggak pecel-pecelan, Pilih pecel bakar-bakaran. bagus, pecel bagus, Ada pecel kacangnya juga itu, bagus. betul. Iya, gitu, nggak apa-apa. Tapi misalnya nih pecel tapi dipakeinnya bumbunya kacang yang banyak gitu, nah jangan juga. Oh, saya cukup. Bumbu itu cuma buat icip-icip aja biar enak. Ya kan, dan kacang itu juga bagus, tinggi akan vitamin B. Betul. Gitu, jadi bagus juga, dan kacang itu pun juga sumber lemak yang baik juga. Nah, Gitu, sayur-sayuran dan buah-buahan itu juga menurut WHO itu adalah 5 porsi, 5 macam, 5 warna dalam 1 hari. tuh. Sayur-sayur dan buah-buahan. Harus Gitu tuh ya, ya, harus ada harus tuh ya. dalam 1 hari. Jadi porsinya tuh seberapa sih? Porsinya tuh tangan kita. Oke, jadi kalau Sekepala tangan kita, iya. Setangan kita ini gitu. Misalnya kita mau pagi-pagi semangka, warnanya merah, ya kan. Terus siangnya kita mau makan pakai sayuran ada wortelnya, warnanya orange, gitu kan. Terus ada lagi malamnya kita pengennya bayam, warnanya hijau, ya kan. Terus juga kita minum jus, misalnya jus kuning, lemon, gitu ya. Atau yang terakhir kita balik lagi mau makan buah-buahannya, cemilannya buah naga misalnya. Nah, kenapa sih warna-warni itu bagus? Karena di dalamnya ada antioksidan yang berbeda-beda. Dimana antioksidan itu sangat bagus untuk ningkatin daya tahan tubuh kita, apalagi sekarang lagi pandemi ya, penting banget. Bukan warna-warni dalam sirup, ya itu beda. Beda. Oke, nah berikutnya ini ada dari Lita asal Jambi. Ini nanyanya ke Kakak Lesti nih ya. Menurut pengamatan Lesti, hal-hal apa aja yang kadang suka keliru di anak muda tentang bodybuilding? Dan juga boleh dan
boleh juga dong bagi tipsnya untuk anak muda yang mau melakukan olahraga yang benar mungkin ya. Oke, terima Iya. kasih Lita, jauh banget kamu dari Jambi. Iya, jauh Jadi, sekali dia. Jadi gini, kalau misalnya aku sih bukan bodybuilding ya, mungkin aku bisa dapat badan yang sekarang itu juga karena bonus. Oke. Karena sebenarnya aku waktu itu nggak ada tujuan kayak aku pengen badannya kayak begini gitu. Ya cuman bener aja pengen sehat. Iya. Ternyata badannya ikut turun berat badan, Iya. jadi kurus, akhirnya bonus. Hmm. Terus sebenarnya kayaknya bukan cuman olahraga doang sih. Dari pola makan pastinya, seperti tadi kata dokter, pola makan harus benar. Terus kalau aku pikir kayaknya pola hidup juga sih, kayak misalnya tidurnya cukup apa enggak gitu kan. Betul. Karena tadi kalau misalnya kita begadang, ada hormon-hormon Percuma keluar juga ya. yang percuma Betul. juga. Dan saat tidur tuh ada hormon pertumbuhan juga loh. Makanya tidur tuh oke. kita bisa tambah tinggi, apalagi untuk anak-anak remaja. Berarti aku tidur aja terus biar tambah Eh, tinggi. jangan Dia gitu ibu dong. udah umur berapa, Bu? Oh iya benar. Nggak akan putri tidur ya nanti. Iya. Jadi ya kayak pola tidur juga jangan begadang. Tidur tuh minimal 8 jam ya dok ya? Iya, kalau untuk kita 8 jam. Terus kayak minum air putih yang banyak sih Betul. kalau aku. Jadi tips-tipsnya yaitu misalnya kamu mau olahraga benar-benar harus konsisten. Jangan kayak kamu olahraga terus habis itu kamu blong sampai lama terus nanti kayak kamu mulai dari nol lagi. Jadi mending kamu benar-benar harus di awal udah komitmen. Oke, Oke. gue akan olahraga seterusnya gitu. Walaupun cuma sebentar 30 menit setiap hari. Berarti berikan komitmen dan juga jadwalin dan juga jangan lupa nutrisi untuk tubuh kita yang paling penting. Waduh, luar biasa nih. Kakak Vijay pantesan sekarang makin sehat, Makin seterak ya. makin enggak? happy banget. Oh iya, terus aku sih takut ya kalau misalnya misalnya yang jadi memang pengen jadi bodybuilder kan mungkin ada yang suntik Iya. steroid, Iya. terus Iya. pakai obat. Iya, Itu aku iya. sih enggak sih, jadi alami aja sih. Mendingan alami aja ya apa adanya. Betul, Karena itu ya kalaupun nanti jadi badannya jadi berbentuk itu bonus aja ya. Betul. Baiklah. Oke, kita ada pertanyaan juga nih buat Mas Bondan nih ya. Dari Budi Sugiarto, bagaimana tips Mas Bondan dalam membangun karakter yang positif untuk remaja seperti kecakapan hidup dalam life skill, mengingatkan kemampuan psikososial tiap individu itu berbeda-beda. Gimana nih caranya ngebangun? Kalau dari saya pelajaran dari teman-teman Aorta ya. Jadi kita harus mempunyai komunitas itu yang positif. Jadi kalau untuk anak-anak remaja kan tadi pasti ikatan bonding dengan sesama remaja itu akan lebih erat ya. Dan sekarang banyak banget komunitas-komunitas itu yang positif yang mungkin kita bisa temukan dari hobi kita juga. Oke. Jadi misalnya tadi ada hobinya itu desain misalnya. Ya. Anak-anak sekarang kan jago-jago desain nih. Tinggal cepret-cepret sedikit, touch up gitu ya, jadilah sesuatu yang bagus. Itu bisa jadi prestasi. Karena itu sangat dibutuhkan nantinya pada saat masuk kerja misalnya. Iya, benar. Kayak di tempat kita gitu ya, kita butuh banyak materi promosi yang seperti ini gitu ya dan lain Ya. sebagainya. Itu bisa dihasilkan oleh orang-orang yang dulunya mungkin hanya hobi aja gitu ya, kemudian dia ikut komunitas, kemudian diseriusin gitu ya. Akhirnya terasah bakatnya gitu ya dan jadilah nanti sesuatu kontribusi yang positif bagi dia dan keluarga gitu ya. Itu Kemudian dia tuh. itulah kuncinya. Jadi temukanlah teman-teman komunitas gitu ya. Sosial media juga jangan lupa juga gitu ya. Pakai untuk sesuatu yang positif gitu Iya, ya. iya. Jangan ikutan challenge yang tidak bagus, yang aneh-aneh gitu kan banyak ya. Yang prank-prank gitu-gitu doang. Iya, gitu ya. yang sampai Merugikan tabrak-tabrakan orang di lain. jalan ada juga challenge gitu. Nah, mending kita ikut challenge yang sehat Oke, gitu. luar biasa sekali. Ini ada pertanyaan lagi nih dari Avi asal Magelang. Mas Bondan, menarik sekali ya program aksi solidaritas remaja kesehatan Astra ini. Nah, kalau anak-anak remaja yang ingin bergabung dengan program Aorta ini, gimana caranya nih, Mas? Oke, Tuh. jadi saya tidak sendiri di sini. Oh, Mas sama siapa? Di belakang ya? Nggak ada ya, tapi saya bawa di sini, saya undang gitu ya, salah satu pengurus Aorta. Wah. Nah, saya tidak mau spoiler namanya gitu ya. Iya, Kita langsung panggil aja ya, Iya. Mas XX ini ya gitu ya. Oh, Mas XX namanya. Oke, silakan. Silakan. Iya. Wow. Halo, selamat pagi Sini. teman-teman di rumah. Halo. Mas XX ini siapa namanya? Nih. Iya, perkenalkan nama saya Muhammad Zikrodzani. Saya External Relation Director dari Aorta. Oh, oke. Nah, boleh dijelasin mungkin Oke, nih. boleh dijelasin. Ya. Jadi syaratnya ini gampang banget Ya, sebenarnya. boleh dideketin, Buat Mas. teman-teman usia 14 sampai 25 tahun nih, Hah? dari berbagai daerah di Hah? Indonesia, boleh langsung cek Instagram Aorta Community. Oke. Nanti di situ ada bit.ly rekrutmen Aorta, bisa
klik aja langsung, nanti tinggal diisi langsung jadi anggota aorta gitu aja. Gampang banget, aku masih bisa ikut loh. Bisa. Iya. Masih Iya kan soalnya 14 Masih sampai 25 aku pun belum tahu bisa gimana. Karena aku kenal orang dalam. Iya. Bikin banget nanti. Iya, iya. Tapi kalau ngomong-ngomong kan aorta tuh kan banyak banget tadi manfaatnya. Kalau Mas Zikro sendiri perubahan paling signifikan yang dirasain setelah mengikuti nih program aorta tuh apa sih? Oh, kita banyak banget manfaatnya. Apa aja tuh kalau boleh tahu? Benefitnya banyak banget. Kita ada Thrive, Shares, dan Inspire. Waduh, boleh dijelasin apa aja tuh? Thrive ini buat anak-anak berkembang nih. Teman-teman pemuda yang 14 sampai 25 tahun ini kita adakan yang namanya webinar dan seminar. Oke. Buat meningkatkan nih soft skill dan hard skill kita. Oke. Buat memiliki jiwa pemimpin dan jiwa empati yang lebih tinggi dalam bidang kesehatan tentunya. Dan untuk shares-nya ini teman-teman nanti bisa membagikan kayak Pak Bondan tadi bilang, kita bagi-bagi masker, bagi-bagi kotak, bagi-bagi sembako buat teman-teman yang nggak butuh nih, yang butuh dalam masa pandemi. Dan inspire-nya ini kita berharap bisa menginspirasi teman-teman yang ada di sekitar kita tentunya. Oke, jadi itu hal-hal positif yang dilakukan oleh teman-teman dari aorta, luar biasa sih. Nah, selain itu tuh di aorta tuh dapat apa aja sih kalau boleh tahu? Dengar-dengar dapat mobil. Enak banget. Siapa tahu kan untuk sarananya ya Mas ya, mobility-nya. Tapi apa aja sih yang kamu dapatkan sebenarnya? Kita benefitnya selain pengalaman dan relasi, kita banyak benefitnya. Banyak, ada yang mendapat beasiswa dari aorta, ada juga yang mendapatkan organisasi-organisasi luar, bahkan pengalaman-pengalaman untuk bekerja nanti di luar, di dunia luar itu. Jadi sebenarnya ini cocok banget ya Mas ya untuk anak-anak muda yang pengen jadi entrepreneur tentunya nantinya. Benar. Awal-awal belajar cara berbisnis seperti apa dari sini nih udah mulai digembleng nih Mas ya. Karena kita kenalkan juga bagaimana nanti supaya dia bisa siap pada saat masuk usia kerja kan. Bagaimana di pekerjaan, bagaimana kalau berbisnis gitu ya. Termasuk juga cara menghadapi misalnya nanti wawancara gitu ya dan lain sebagainya. Jadi semuanya itu udah diajarkan di sini skill-skillnya. Luar biasa. Aku nggak sabar jadinya. Tapi nih, Tara mau ingetin sekali lagi buat teman-teman nih yang pengen nanya, karena kita masih punya 25 pertanyaan terbaik yang akan mendapatkan Astra Pay. Tapi Zikro boleh dikasih tahu nggak Instagramnya Aorta tuh apa sih biar aku follow? Instagram Aorta itu gampang banget, @aorta_community gitu aja. Langsung dicek, langsung daftar rekrutmen Aorta. Oke, langsung aja. Iya. Oke, seperti yang kita tahu nih, sekarang udah ada beberapa teman-teman kita di sini. Kita akan memberikan challenge kepada narasumber kita, ya. Mau tahu challenge siapa? Mau, Pak. Oke. apa itu? Kalian punya waktu 10 detik untuk enggak ya? Ini challenge-nya gampang sekali. Challenge-nya gampang sekali kok ya. Cuman menjawab beberapa pertanyaan aja ya, tapi buat Ziko silahkan duduk di sini biar saya akan memberikan pertanyaan nanti tentunya ya. Jawabnya pernah atau tidak pernah. Saya akan memberikan beberapa papan di sini ya. Ini adalah papan yang merah itu untuk pernah, biru merah tidak pernah, biru itu pernah ya. Silahkan dong. Tinggal jawab aja pernah atau tidak pernah. Iya. Sekarang merah biru ya. Betul. Dan ini harus dijawab secara jujur, karena kalau tidak jujur akan ada tombol merah di atasnya nanti. Nanti ada apa? Enggak ada dong. apa? Jatuh. Tentu tidak ya. Oke. Jatuh ke bawah. Pertanyaan pertama, saya ingin bertanya kepada teman-teman di sini, pernah atau tidak pernah ikutan event lari? Pernah, luar biasa pernah. Tapi pertanyaannya bukan itu. Pertanyaan sesungguhnya adalah, pernahkah kalian semua lari dari sebuah hubungan yang tidak pasti? Ayo, silakan dijawab. Kita nggak pernah tahu. Apakah kalian pernah? Kalau pernah, ya bilang aja. Lari dari hubungan. Oh, Lesti pernah. Lari dari Dengan hubungan siapakah yang itu? tidak Nanti pasti. kita akan coba tanyakan ya. Nanti Baik. dicarain loh. Yang berikutnya, pernahkah ngerasa insecure? Insecure. Insecure pernah lah. Oke, tapi semua orang wajar ngerasa insecure ya. Tapi pertanyaannya adalah, pernahkah kalian merasa insecure dengan pasangan sendiri?
Tidak pernah ya? Tidak dong. Iya, jawaban kalian aman semuanya ya. Menjebak Karena pasangan ya. kalian nonton semua ini ya. Yang berikutnya, pernahkah sepedaan sampai 30 km? 30 km. Oh, pernah. Wow, Mas Bondan. Oh, pernah Mas Bondan. Luar biasa Mas Bondan ini emang orangnya atletik. Pertanyaan berikutnya adalah, pernahkah minjem sepeda teman tapi nggak dibalikin? Ayo. Nggak pernah ya? Cuman saya kayaknya yang pernah ya. Mohon maaf buat teman saya yang belum saya balikin, nanti saya balikin ya. Ya, berikutnya adalah, apakah kalian pernah makan mie instan goreng double pakai nasi? Ayo. Ayo. Sehat sekali Lesti, luar biasa. Ya, Zikro juga pernah ya? Memang itu kenikmatannya. Iya betul. Dimana ketika akhir bulan lauk tidak ada, itu menjadi lauk kita mie instan ya. Berikutnya, pernah nggak pernah? Pernahkah stres karena diputusin mantan pacar? Yang itu, oke, nggak pernah. Lesti pernah. Gue yang mutusin sih, bukan mau diputusin. Kenapa kalau boleh tahu? Boleh dijelasin nggak nih Kok kita? kamu yang mutusin terus kamu stres? Iya, kok kamu stres? Ya biasa lah cewek begitu kan. Oh, gitu iya. ya. Iya. Nanti Dulu. di acara yang selanjutnya. Oke, saya suka ke bawah. Saya kalau kayak gini suka ke Tapi bawah. justru itu motivasi saya Iya, olahraga iya, iya. dulu. Oke. Oh. Terakhir adalah, pernah nggak lupa makan seharian karena sibuk? Nggak pernah ya? Nggak pernah. Pernah ya? Ini Wah, ini nih, pekerja Zikro. Kerja. Ya, saking kerasnya pesan aku cuma satu, cari pasangan. Itu ya. Oke, kalau gitu berikan tepuk tangan nih buat teman-teman kita. Iya, kembali lagi nih buat teman-teman, ternyata yang namanya kesehatan di anak-anak muda sekarang itu penting. Kesehatan itu bukan berarti kesehatan jasmani aja, tapi rohani juga tentunya ya. Dimana kesehatan mental itu lebih penting. Seperti yang tadi dokter bilang tuh, yang namanya olahraga itu penting, tapi istirahat juga penting dan juga nutrisi tentunya. Sekali lagi terima kasih buat waktunya, Terima Mas kasih. Bondan, Lesti, Dr. Alin, dan juga Zikro ya. Oke, kalau gitu kali ini nih Tara akan mengundang teman Tara yang tadi olahraga. Mana dia? Ya, langsung aja kita panggil Rehel. Di mana nih Rehel? Thank you. Udah. Yes. Hai, gimana tadi larinya? Aku seger banget tuh, segar bugar ya Ih, kan. kamu tuh bidadari ya, lari nggak ada keringatnya. Aduh, udah dilap dari tadi sebelum Oh, kesini. oke, siap, baiklah kalau begitu ya ya. tadi seru banget ya ternyata. Yes, seru banget tadi ada beberapa teman-teman aku yang kita seumuran semuanya. Kita lagi ngebahas masalah Milenial. betul Oke. kesehatan di era milenial Iya, sekarang. tapi benar juga sih Gen Z. tadi. Emang gak boleh berdagang, salah, Begadang. bergadang. Berdagang Aduh. itu jualan. Oke. Tentunya di tempat ini nanti Oke, ya. gak boleh begadang. Oke, berarti kalau gitu kita lanjut aja nih ya Kak Kita Tara. lanjut dong. Kita Keren akan dong, ya. segera mengumumkan Ya. awarding pre-event Festival Kesehatan Astra Yes. 2021. Nah, tentunya pre-event ini sudah dilaksanakan dari tanggal 6 sampai 14 November Ya. dengan 3 kategori, yaitu virtual run, ride, dan most calories burn. Tentunya Wow. leaderboard ini dibagi berdasarkan gender female dan male. Oh, jadi berbeda tuh ya. Yes. Wah, seru banget nih. Oke, kalau gitu Ya. langsung aja. Inilah awarding pre-event Festival Kesehatan Astra 2021. Iya, itu dia. Langsung aja nih kita lihat. Inilah leaderboard teratas untuk kategori run walk 10 km. Silakan di capture atau juga nanti bisa dilihat pada platform Jawara PR. Dan ini dia leaderboardnya.
Wow, banyak sekali tuh ya. Ya, tentunya kurang lebih kayaknya ada 50 ya, Iya. 10-an ya. Ini untuk laki-lakinya. Oke, Bisa untuk dilihat laki-lakinya. nama-namanya. Boleh langsung di capture juga biar bisa terlihat nanti setelah ini dibaca-baca lagi ada namanya atau tidak. Ya, oke, dan ini untuk yang female-nya. Yes. Nah, boleh lanjut langsung di capture juga biar bisa dilihat namanya. Nanti takutnya kalau nggak di capture nggak bisa Betul kebaca sekali. nih namanya. Ya, tentunya selamat Ya. kepada leaderboard teratas yang berhak mendapatkan jersey dan medali. Iya, betul. Keren-keren banget nih namanya Itu nih. dia tuh. Ternyata Tuh. nggak sia-sia ya. Ya. 10 km tuh nggak pendek loh, itu Kayaknya aku lumayan. tadi berapa ratus kilometer ya tadi? 2 kalau nggak salah ya. 2 meter ya? 2 meter. Oke, baiklah. 2 meter. Kalau gitu sekarang kita akan masuk ke kategori run, walk. Sekarang kita lihat leaderboard kategori selanjutnya. Dan ini dia leaderboard teratas untuk kategori ride 30 km dan most calories burn. Ini dia. Nah, silakan di capture untuk kategori laki-lakinya. Ya, 30 km. Wah, itu udah lebih dari setengah maraton tuh ya. Ya, tentunya jauh banget dan ini ada banyak banget ya. Banget, Pemenangnya mereka berarti Kakak. semangat banget dong larinya. Itu dia. Kalau Katara biasanya lari berapa kilometer? Oh, saya lari biasanya antara dari kasur ke kamar mandi, itu saya lari. Oke. Karena saking semangatnya. Oke, saking semangatnya. Apalagi Iya. tadi pagi nih mau kesini ya Oh, kan? lebih semangat lagi saya. Semangat lagi, bisa Iya. langsung loncat tuh. Oke, dan ini Yes. untuk yang female-nya. Wah, ini udah ada banyak banget, bisa langsung Ya. di capture juga. Jangan lupa untuk di capture sekarang. Biar terlihat nih namanya siapa aja ya yang menang. Oke, female ini ada 25 orang. Ada 25 orang, wow. Luar biasa juga nih wanita-wanitanya Iya, ya. benar banget. Karena kan nggak mudah ya untuk lari 30 Yes, kilo. Biasanya betul. di Biasanya- 15 kilo tuh udah mikir ngapain, Iya. udah ikut beginian. Nah, biasanya aku lari dari kenyataan. Oh, jangan dong. Salah. Karena kenyataan hidup memang pahit kadang-kadang. Oke, Ini cewek berikutnya strong Kakak nih. silakan. Oke. Selamat tentunya kepada 25 perempuan tadi dan Yes. juga ada pemenang dari male-nya. Betul juga. Nah, berikutnya kita akan mengumumkan pemenang T-Bone Challenge. Inilah dia 3 orang yang beruntung. Wow, ya sekali lagi selamat kepada @c.winarko. Dan selamat kepada @yuyanti_tan. Berikutnya selamat kepada @apri_aj. Nah, pemenang silahkan DM akun Instagram @generaksisehat.id. Itu dia. Ayo sekarang langsung aja di DM. Ya, tentunya Iya. jangan lupa nih @generaksisehat.id. Dan berikutnya kita akan mengumumkan pemenang Apa tuh, Kakak? The Most Active on Instagram. Wah, ini yang paling aktif nih. Yes. Biasanya kan aku juga paling aktif tuh. Iya, pasti Nge-like, langsung like, tiap hari tuh di Aku situ ya. setiap hari stripping. Oke, ya. IGTV. Nah, oke. Iya. Inilah dia 10 orang yang beruntung. Ini dia. Yang pertama itu adzlah @obeng_beni2, @_insabde. @alguria, sorry. Oke. Sedikit susah ya. Iya, iya benar juga susah sih. @afils. Yang berikutnya ada @putri_karis. Dan yang berikutnya @46unawan. Berikutnya ada @poeras66. Ini dia nih. @avanfuri. Waduh, ada juga @46unawan. Harusnya Gunawan tuh ya. Anak milenial. Oh, benar-benar G-nya diganti 6 ya. Iya, yang terakhir ada siapa Kakak? @alisa_haura_azara. Banyak ya namanya. Congratulations Oke. sekali lagi, luar biasa nih. Selamat bagi yang akun Instagramnya udah muncul tadi, dan jangan lupa untuk DM detail alamat ke akun Instagram @generasisehat.id. Untuk pengiriman hadiahnya. Yes. Oke. Nah, sekarang kita mau lanjut ke acara selanjutnya. Kita akan segera umumkan pemenang Aorta Innovation Challenge 2021. Inilah dia 10 finalis Aorta Innovation Challenge 2021. Iya.
Kita bisa lihat. Yang pertama kita punya Anggita Aulia, chapter Bandung. Yang kedua Mas Tari Ayu Anggreni, chapter NTB. Yang berikutnya ada Fikan Arslayani, chapter Bali. Keempat, Luis Pinta Azahra, chapter Majalengka. Yang kelima ada Raffi Almi Jaya, chapter Lampung. Yang keenam, Sefira Dwi Nur Aulia, chapter Jawa Timur. Yang ketujuh ada Darul Abdul Ghani, chapter Pekalongan. 8, Soirul Ansar, chapter Bengkulu Anwar, sorry. Ya, yang berikutnya ada Vira Eliza, chapter Balitung. Ke-10, Almas Kodrun Nada Kalsum, chapter Belitung. Nah, Oke, dan- congratulations semuanya. Wow. Ya, lumayan ada 10 ya ternyata. Betul sekali ya. Nah, tadi ada 10. Betul. 10 finalis dan tentunya pemenangnya juga tetap akan ada 3. Ada 3 nih, 3 pemenang. Kayak akan tadi ada juara ditentukan. 3, juara 2, juara 1. Iya, kira-kira aku menang nggak ya? Salah, Hah? salah, Aku salah. nggak ikut ya? Tadi nggak ada nama Tara Budiman di situ. Maaf. Oh. Ya. Oke, dan sekarang pemenangnya adalah Juara ketiga. Kita punya Intan Aulia, chapter Bandung. selamat Anggita Aulia. Nah, ini bisa dilihat tuh ada di layar juga ya. Oke, yang kedua adalah Bengkulu. Dan juara pertama ada Vira Eliza, chapter Bandung. Selamat Seluruh Indonesia ya, ada banyak. Oke, untuk para pemenang. Congratulations sekali lagi. Seperti yang tadi udah kita umumkan kan kalau memang ada 25 pertanyaan terbaik nih Iya. Kak Rachel nih. Kira-kira siapa aja yang akan mendapatkan Astra Pay? Ya, Atau tentunya akan tadi mendapat banyak door banget prize yang nanya juga ya. tadi. Iya, betul sekali. Aktif sekali nih. Oke, berarti Banget sekarang kita akan mengundi. Oh, kita undi door prize dulu ya. Berarti kita akan mengundi door prize untuk finisher virtual sports Yap. kategori cycling, Yes. running, dan calories burns pada pre-event kesehatan Astra 2021. Betul Nah, sekali. just info nih, pre-event ini telah berlangsung dari 6 sampai Dari 6 kemarin ya? 14 November Wow. 2021 kata Ra. Totalnya berapa tuh Kakak tuh? 2000. Waduh, 2000 peserta ikutan. Iya, tentunya Oke. banyak banget kan. Nah, door prize kali ini ada apa aja nih Kakak? Nih, door prize-nya itu kita akan undi 3 unit sepeda. Oke. Pas banget nih kan untuk sepedaan. Betul sekali ada. Terus 3 unit smartwatch. Cocok. Cocok buat olahraga sekali biar buat tahu olahraga. tuh. Benar. Oke, dan 3 unit Bluetooth speaker. Untuk menghibur ketika Ya. kita lagi mager berolahraga. Pas banget, Baiklah, kan? ya. Oke. Baiklah. Untuk Yang itu, pertama, kita akan undi 3 unit Bluetooth speaker dari JBL Go 3. Ya. Yang mendapatkannya adalah kita undi. kita undi dulu. Stop. 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 Yang pertama stop. Oke, itu dia tuh. Boleh dibacakan Kakak langsung aja. Oke, ini dia nama pemenangnya Melici, kedua Sani Sakina, ketiga Amelia Agustin. Wow, congratulations. Tadi dapat berarti apa? Smartwatch ya? Enggak, tadi dapat speaker. Speaker. Iya. Oke. Nah, Yang berikutnya kita akan mendapatkan smartwatch Garmin Forerunner 45 atau 45 ya. Ini nih udah untuk tahu heart rate, running GPS segala macam. Ini Kalorinya. harganya mahal loh. Tapi di ini sini kita disang- memberikan iya betul. semuanya secara cuma-cuma. Kita nggak dapat yang kayak Oke. gitu. Oke. Baiklah kalau gitu. Sekarang kita undi door prize-nya. Kocok? Oke. Kocok. Iya. Aduh, kira-kira siapa nih yang dapat deh? Ada Lucy Suryati. Dwi Setiawati. Dan terakhir ada Muhammad Zaki. Yeay. Congratulations buat kalian semuanya. Keren, keren, keren. Aduh, Iya. ini luar biasa sekali ya tentunya acara ini. Betul. Festival Kesehatan Astra. Gak cuman smartwatch dan juga speaker, ada sepeda. Sepeda Katakan kamu lipat. kalau sepedaan biasanya kemana? Aku sepedaan, jauh-jauh memang. Aku kadang-kadang dari Jawa Terbang? ke Bali. Oke. Dan itu semua di Taman Mini. Iya, nggak salah dong. Nggak salah, benar. Iya, saya Karena memang namanya sepeda Taman Jawa Mini. dan Bali. Benar, Betul. benar, benar, Jawa. benar. Saya Aktif sekali ternyata dari kalau Sabang sampai sepeda. Merauke kalau Iya. di Taman Mini saya. Ngiterin jauh Iya, ya. Oke, betul. kalau gitu lanjut aja. Kita akan undi untuk 3 unit sepeda lipat Yes. Pacific 2980. Aduh, ini luar biasa sekali nih. Dapat sepeda. Duh, kapan lagi kan? Oke, Iya. kocok terus. Stop.
Ya. Novi Sahian Indra. Iya, ada Faisal. Yang ketiga Yogi Triwaluyo. Iya, itu dia. Congratulations sekali lagi buat Ini kayaknya teman-teman makin nih. semangat main pedanya ya. Yoi dong, Kalau nggak harus semangat dong. boleh lah buat oper-oper gitu. Wah, kalau emang butuh, kabarin aja. Congratulations sekali lagi buat teman-teman yang memenangkan door prize. Nah, sekarang yang kita akan masuk ke 25 pertanyaan terbaik. Yes, Iya. benar tuh. Berarti ini audiens yang tadi yang sangat aktif Aktif. bertanya di Betul. acara tadi ya. Benar. Tadi banyak banget loh pertanyaannya. Banyak sekali. Oke, kalau gitu langsung aja kita akan mengumumkan 25 pertanyaan terbaik. Ya. Nah, tadi tuh kira-kira pertanyaan apa aja sih, Kak? Wah. Yang paling diingat, enggak, tadi aku ingat. Iya, apa tuh? Apakah Anda pernah galau karena diputusin pacar gitu ya? Itu saya yang nanya. Aduh. Bukan ini ya. Kayaknya rata-rata, tapi tadi hebat-hebat juga sih. Oke, Nggak kan ada yang- parah-parah. Wah, keren-keren tadi Oke, pertanyaannya. Sekarang lanjut. langsung aja nih, kita lihat nih. 25 pertanyaan terbaik dan ini dia para penanyanya. Langsung aja di capture ya. Congratulations, selamat kalian berhasil mendapatkan senilai 100.000 rupiah. Sekali kita bilang layar untuk memastikan nama kamu. Ya, kamu. Dan tentunya Ada di nih, lakukan konfirmasi 2 Ya. kali 24 jam ke Yes. nomor 085 1579 97207. Wah, itu nomor kamu? Bukan. Oh, saya pikir nomor kamu, disebutin aja. 00851 Ya. 5799 7207. Ya, konfirmasi langsung ya. Itu dia. Sekali lagi dia. selamat untuk pemenang penanya terbaik tentunya. Jangan lupa di capture Betul, sekarang. harus Ya, sekarang nih. membuktikan nanti kalau itu Ada nama adalah kamu di situ. nama. Takutnya Iya. nggak ada namanya tuh. Iya, benar. Mencegah Betul, yang betul. ingin terjadi. Yes. Ya, oke. Tentunya kita sudah tadi sepanjang hari ini kita udah mendengarkan keynote speech dan juga tadi kita udah talk show bersama Talk show Katara dan seru-seruan teman-teman juga. milenial Betul sekali. Katara. Iya. Oke, dan sekarang kita sudah sampai di akhir acara. Padahal aku pengen terus-terus loh sama Aku pun juga Katara seperti itu, loh. tapi karena mungkin waktunya sudah tidak memungkinkan lagi, kita harus berterima kasih nih buat teman-teman semuanya nih. Yang pastinya terima kasih untuk Astra yang telah menyelenggarakan acara ini. Dan terima kasih juga kami ucapkan kepada Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Bapak Profesor Dr. Muhadjir Effendi MAP. Menteri Kesehatan RI, Bapak Budi Gunadi Sadikin, Ya, dan juga Dr. Renita Alin, PJ Laisiti, Mas Bondan Susilo, Komunitas Aorta, dan seluruh pihak yang mendukung penyelenggaraan acara ini tentunya. semua pemirsa dan partisipan yang sudah mengikuti challenge dan menyaksikan acara Festival Kesehatan Astra 2021. Iya, kalau gitu jangan lupa juga tetapkan dan juga terapkan 6M. Yang pertama adalah memakai masker, Mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, menjaga jarak tentunya, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilisasi dan juga interaksi kita. tentunya mendapatkan vaksin minimal 2 dosis. Iya, kalau gitu saya Tara Budiman. Saya Rahel Solisa. Sampai jumpa di Festival Kesehatan Astra 2022. Dah. Selamat siang.